Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan adik-adik, ada yang mewakili membaca doa ke depan. Silakan Andre, ya Andre ke depan. Ayo. Kita nanti sambil dipandu atau dipimpin oleh saudara Andre ya untuk membaca doa bersama-sama. Ayo Andre. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbis rabbi. Silakan duduk. Terima kasih. Gimana kabarnya pagi ini? Baik, alhamdulillah ya, baik. Semangat pagi, pagi. Ya. Sebelum memulai pelajaran, saya cek kehadiran adik-adik dulu. Yang pertama, Ahmad Khairun Nadim. Ahmad Mazaduzahil Ar-Rasyad. Ahmad Nafiri. Akira Indah Aziza ya. Dina Wanda Silmatin. Heliyatul Jannah. Iffatul Maghfirah. Khalidatun fi ikrah fi bil haq ya. Ahmad Andrian Rizki. Muh Akmil Dafain Syani ya. Siti Sifaul Mildatil Karimah. Wilda Khairun Nadwa. Jadi pagi ini masuk semua, nggak ada yang sakit ya. Ya alhamdulillah nggak ada yang sakit. Apa masih ada dari teman-teman yang bangunnya kesiangan? Ada? Ada. Maksudnya bangunnya sudah habis subuh itu ada? Ada. Oh, jangan diulang lagi ya, karena pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang sholat fardu. Masih ada yang bangun kesiangan? Ada? Gak usah malu-malu, ada? Jujur. Jadi kedepannya jangan ulangi lagi. Kebetulan pada pagi ini kita akan membahas tentang sholat fardu. Barangkali ada yang tahu dari teman-teman, dari adik-adik ini, apa itu sholat fardu? Ada yang tahu sholat fardu atau sholat yang wajib? Ada yang tahu? Apa sholat fardu? Apa yang sholat fardu? Sholat fardu nggak ada yang tahu, bukan? Sholat fardu, sholat yang wajib. Ada yang tahu enggak? Saya kasih gambaran ya, sholat fardu itu adalah sholat yang wajib. Sholat yang wajib itu ada 5. Sudah ingat? Jadi sholat fardu itu adalah sholat yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Sholat fardu adalah sholat yang wajib dikerjakan oleh seorang muslim yang memenuhi syarat. Nah, kata-kata memenuhi syarat di sini memenuhi syarat. Wajibnya itu bagi orang kaum muslim yang memenuhi syarat. Artinya yang paling gampang itu adalah sudah baliu. Jadi orang yang sudah baliu wajib melaksanakan sholat fardu atau sholat wajib.
Nah, wajib itu adalah dilaksanakan oleh individu di sini, solat fardu. Maksudnya wajibnya itu per individu. Misalnya Zahil wajib melaksanakan solat fardu. Wilda sama juga wajib melaksanakan solat fardu. Iya. Nanti beranggapan bahwa cuma wajib solat wajib itu cuma beranggapan wajibnya untuk Zahil, bukan, tapi buat semua umat muslim. Tidak bisa diwakilkan kecuali kalian sudah bukan solat fardu atau solat wajib, tidak bisa diwakilkan atau disolatkan kecuali kalau kalian sudah mati. Kalau mati baru kalian disolatkan. Nah, kita akan menulis ayat yang menjelaskan tentang solat fardu, ya. Saya tulis dulu ya, nanti kita baca bersama-sama. Nah, saya akan bacakan. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza manantum faqimus shalah. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan solat, berzikirlah kepada Allah. Berzikir itu adalah mengingat atau menyebutnya. Berzikir itu bisa membaca la ilaha illallah dan lain sebagainya, ya. Baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah solat itu dengan sempurna. Sesungguhnya solat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang muslim. Jadi kita diwajibkan solat fardu itu meskipun dalam keadaan harus melaksanakan solat fardunya itu berbaring, duduk, atau berdiri terus, karena tidak bisa duduk misalnya. Jadi tidak ada alasan kita tidak melaksanakan solat fardu, ya. Meskipun dalam keadaan berbaring. Ada kan orang yang sakit solatnya hanya dengan gini, gerakan mata, ada, pernah lihat ya. Ada yang solatnya duduk, pernah. Ada yang solatnya berdiri terus, ini teman, nggak bisa duduk kan, ada kan, karena saking wajibnya melaksanakan sholat. Nah, waktunya di sini sudah ditentukan. Maksudnya ditentukan gimana? Waktunya sudah ditentukan. Paham? Waktunya di sini sudah ditentukan. Dalam artian, kalau misalnya sholat subuh seperti yang kesiangan tadi, bukan dilaksanakan waktu sholat duhur, ya, karena waktunya sudah ditentukan. Kecuali kalian tidak sengaja atau dalam keadaan sakit parah misalnya, nggak bisa berbaring, nggak bisa gimana, baru sholatnya nggak apa-apa, tidak tepat waktu. Jadi sekali lagi, waktunya itu sudah ditentukan. Nah, coba saya mau tanya dulu, sholat fardu atau sholat yang wajib itu ada 5. Apa saja? Ada yang tahu? Ya, satu apa? Subuh. Ada yang tahu lagi? Setelah subuh ya apa? Duhur. Ada yang tahu lagi? Asar apa? Asar, maghrib. Satu lagi? Isya. Bagus. Subuh, duhur, apa lagi ya? Asar, maghrib, isya. Nah, dari 5 sholat ini sudah ditentukan waktunya. Subuh ada berapa rakaat? Duhur
Asar, Maghrib, Isya. Jadi yang paling sedikit itu adalah sholat subuh. Tapi untuk dilaksanakannya sangat sulit. Mengapa? Karena bangunnya kesiangan. Jadi jangan diulang lagi ya, seperti yang di awal. Siapa yang mesti kesiangan, ya, jangan diulang lagi. Usahakan adzan subuh bangun sholat. Insya Allah lebih sehat. Kalau adik-adik mau belajar, yang paling cepat itu adalah waktu maghrib dan subuh. Karena masih fresh, pikiran belum ada pikiran lapar, belum ada pikiran capek kalau subuh. Jadi subuh, duhur, asar, maghrib, isya sudah ada waktunya masing-masing. Kalau subuh ya itu pagi gelap, masih gelap. Kalau duhur nanti. Kalau asar sorean, maghrib. Terus isya. Jadi jangan isya dilaksanakan waktu duhur ya. Meskipun sama-sama 4 rakaat ya. Silahkan adik-adik tulis sholat yang 5 waktu dan ada berapa rakaat. Sudah selesai? Ya, silakan. Siapa yang pertama maju ke depan? Menulis, membaca, bukan menulis, membaca. Gak perlu ditulis di papan, dibaca saja. Siapa yang pertama? Ayo ke depan. Gak apa-apa ke depan. Iya, silakan bawa hasil jawabannya dengan bukunya dibacakan di depan. Bukan dihafal ya, dibacakan di depan. Ayo ke depan. Siapa lah? Zahir. Ya, yuk maju. Zahir pertama. Bawa bukunya. Silakan dibaca dengan keras supaya teman-temannya bisa menilai benar apa salah jawabannya. Ayo dijawab, dibaca. Subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Bagus, duduk. Gimana? Yo, siapa lagi? Dari perwakilan siswi dulu. Siapa? Ayo. Yo, gak apa-apa, baca ke depan. Yang keras, ayo dengarkan. Subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Bagus, duduk. Satu kali lagi siapa?
Akmel bagus. Yuk maju ke depan Akmel. Semangat Akmel. Kita dengarkan apa jawaban dari saudara Akmel ini benar atau salah terkait dengan solat fardu yang 5. Yuk. Baca. Baca, enggak apa-apa dibaca, bukan dihafal, dibaca. Subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Bagus, duduk. Bagus, 4 rakaat ya. Bagus. Jadi semua alhamdulillah semuanya sudah bisa ya. Bisa menjawab semuanya dah. Ya. Nah, selanjutnya hikmah dari kita melaksanakan sholat fardu. Barangkali dari adik-adik ada yang tahu hikmah melaksanakan sholat fardu? Ada yang tahu siapa pertama? Ayo. Silakan. Apa? Merajut persaudaraan sesama muslim. Gimana? Merajut persaudaraan sesama muslim. Merajut persaudaraan sesama muslim. Ya. Merajut persaudaraan sesama muslim. Artinya di sini dengarkan bagus, merajut persaudaraan sesama muslim. Ketika kita melaksanakan solat berjemaah di masjid, maka kita akan bertemu sesama saudara sesama muslim. Iya, kalau di sini kenal. Misalnya adik-adik ini melaksanakan solat berjamaahnya di Sumeneb, di Masjid Jami lah paling tahu ya, Masjid Jami tahu. Melaksanakan solat fardu berjamaah di Masjid Jami, maka dengan tidak sengaja adik-adik ini bisa bertemu saudara sesama muslim yang tidak dikenal. Ya, hikmahnya. Terus ada yang tahu lagi hikmah solat fardu? Ya, Wilda. Apa? Melatih kesabaran dan kerendahan hati. Melatih kesabaran dan kerendahan hati. Terus siapa lagi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yon, ya. Menjalin menjalin hubungan kuat dengan Allah. Maka solat itu adalah tempat kita bertemunya dengan Allah. Dalam artian perlu digarisbawahi, bukan bertemu tatap muka ya. Nanti kok nggak ada, jangan sampai seperti itu ya. Ada lagi? Ada? Ada lagi? Siapa? Ada yang tahu? Silakan, Zahil. Membentuk kepribadian, disiplin dan tertib. Bagus ini, membentuk Kepribadian, disiplin dan tertib. membentuk kepribadian yang disiplin dan tertib. Artinya di sini, ingat tadi penjelasan bahwa sholat yang 5 waktu itu adalah waktunya sudah ditentukan. Nah, hikmahnya adalah membentuk kepribadian yang disiplin. Artinya, kalau Wilda sholat misalnya duhur Allahu Akbar seperti nanti Allahu Akbar langsung straight sholat. Itu adalah membentuk kedisiplinan. Artinya disiplin di sini tepat waktu, membentuk kedisiplinan yang dan tertib. Tertib di sini artinya isya tidak dilaksanakan waktu sholat duhur, ya. Paham? Sudah? Nggak ada? Sudah? Sudah ya. Jadi sebelum saya tutup, bahwa saya ulang lagi, sholat fardu itu adalah sholat yang wajib yang dilaksanakan oleh semua umat muslim bagi yang sudah baligh, ya. Dan sholat fardu itu ada 5. Apa? 1 subuh, zuhur, Asar, maghrib, isya. Bagus. Bahwa sholat yang fardu itu ada 5, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan dilaksanakannya ini adalah sudah ditentukan waktunya, ya. Paham? Silakan adik-adik ini tulis di rumahnya, cari tentang hikmah melaksanakan sholat fardu, ya. Tulis kembali lebih banyak, ya.
Minggu depan dibawa ke sini ya. Nah, bagus, terima kasih. Silakan yang memimpin doa tadi ke depan lagi. Ayo, baca doanya. Rahmanirrahim. Warzuqna wa bi Muhammadin sallallahu alaihi Silakan duduk. Semoga apa yang kita pelajari pagi hari ini mendapat ilmu yang manfaat dan barokah. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.